Suara saya jelas nggak kedengarannya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Oke, kita lanjutin lah kuliah kita kalkulus 1. Ya, kemarin Jelas, ya Pak. oke. Kemarin materinya tentang kekontinuan fungsi ya. Nah, sekarang kita hari ini akan membahas tentang turunan fungsi. Oke, tapi sebelum sampai ke materi hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak materi yang kemarin? Ada yang ditanyakan materi kemarin? Ada? Kalau diem aja berarti nggak ada ya? Ya wis lah, nggak ada lah dianggapnya ya, Iya, nggak Pak. ada yang nggak ada yang jawab sih. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Dulu waktu SMA sudah pernah bahas ya tentang turunan ya. Oke. Nah, kita sekarang bahas lagi, mungkin lebih apa ya? Lebih banyak lagi topik-topik yang berkaitan dengan turunan yang akan dibahas dan juga mungkin lebih dalam pembahasannya, gitu ya. Oke, mungkin sebelum sampai ke bagian intinya, nah ini mungkin kita perlu lihat dulu nih ilustrasi atau mungkin pendahuluan lah ya, motivasi yang terkait dengan turunan. Nah, ini ada garis singgung ya. Jadi garis singgung ini apa namanya? eh, Objek-objek geometris ya yang terkait dengan turunan ya. Coba kita lihat, perhatikan gambar yang ini ya, gambar ini. Oke. Kayaknya mungkin perlu saya besarkan supaya lebih jelas. Jadi nanti konsep turunan itu dimotivasi atau dilatar belakangi dari konsep tentang garis singgung. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada gambar kurva, kurva Y sama dengan fx yang warna biru ya. Nih. Jadi yang warna biru ini adalah gambar grafik lah ya, gambar grafik suatu fungsi. Fungsinya fungsi f di sini. Jadi gambar grafik fungsi Y sama dengan fx ya di sini. Nah, kemudian ada titik P di sini ya. Titik P di sini koordinatnya x0, jadi absisnya x0, kemudian ordinatnya fx0. Jadi kan berarti koordinat titik P adalah x0, fx0. Nah, ini titik titik Q ini adalah titik pada kurva sembarang, titik sembarang pada kurva ya. Jadi titik Q ini adalah sembarang titik pada kurva Y sama dengan fx. Jadi ini kalau absisnya x berarti ordinatnya fx. Jadi koordinat titik Q adalah x, fx. Nah, kemudian ini titik P fix ya, titik P ini tetap ya diberikan. Tapi kalau titik K ini bisa berubah-ubah ya. Ini sembarang titik ini sembarang titik di grafik kurva Y sama dengan fx. Nah, dari dua titik ini, dari titik P dan titik Q, kita bisa buat yang namanya garis sekan. Sekan line ya. Jadi garis sekan ini dibentuk dari dua buah titik pada kurva. Dan dalam hal ini titik P, dalam hal ini titik P dan titik P, titik Q. Titik P-nya tetap, titik Q-nya yang berubah-ubah di sini, ya, gitu ya. Nah, ini second line ini adalah garis yang melalui titik P dan titik Q. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat kemiringan garis second line apa kemiringannya? Kemiringan garis second line ini apa kemiringannya? Gradiennya berapa? Misalkan gradiennya M ya. Berarti M sama dengan apa? Misalkan ini garis sekan. Garis sekannya saya namai garis sekan. Misalkan garis L. Garis L misalkan. L1 misalkan. Berarti gradien garis ML1 apa? Fx min Fx0 per x min x0. Oke, jadi itu kan perbandingan ini ya, sisi tegak ini segitiga PQ yang ini sama ini segitiga yang ini. Ya, berarti gradiennya adalah tadi ya, fx
ya, kurangi fx0 dikurangi x kurangi x0. Tadi yang jawab siapa namanya? Yang jawab tadi Risa, siapa? Pak. Risa. Oke. Risa, Ya, saya. ya, ya Risa. Nah, ini gradiennya ya. Nah, ini jadi ini gradien garis secant ya. Ini jadi gradien garis secant ya. Mungkin garis ini L aja deh. Enggak apa L1. L1. Oke. Ini namanya L aja lah ya. Oke. L ya, garis L nih ya. Jadi gradien garis secant N, garis secant L adalah fx kurang fx0 dibagi x dikurangi x0. Nah, kalau kita geser key-nya, kalau kita geser key-nya kita geser semakin dekat dengan P, ya. Kalau key-nya kita geser sekali lagi semakin dekat dengan P. Misalkan key-nya di sini, kita geser ya, misalkan seperti itu. Berarti kita punya garis secant yang lain kan ya. Nah, ini garis secant yang lain. Nah, kita punya garis secant yang lain nih ya. Ya enggak? Nah, jangan pakai panah lah. Ntar dulu. Pakai garis biasa. Cuman ini garisnya ketebalan nih. Nah, ini. Nah, key-nya kita geser mendekati P ya. Itu kan artinya apa? X-nya semakin dekat dengan x0. Kalau X yang kita buat dekat lagi, dekat dengan X0, misalkan yang lain, misalkan kita buat dekat lagi X-nya. Ambil lagi misalkan garis yang lain, nah misalkan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini X-nya dibuat semakin dekat lagi. Akhirnya nanti, ketika X yang menuju X0, nanti kembali ke limit nih sebetulnya. Nah, nanti ketika X yang menuju X0, jadi artinya X-nya itu dekat dengan X0, ya, maka nanti garis-garis secant line ini menjadi yang namanya tangent line, jadi garis singgung, ya. Ya, jadi ketika secant line ini absisnya atau x yang dibuat semakin mendekati dengan x0, ya, nanti garis-garis secant line ini menjadi namanya garis singgung, tangent line, gitu ya. Nah, gradiennya apa? Gradien garis singgung ini, misalkan gradien garis singgung ini saya namai T. Nah, ini misalkan saya namai T. Ya. Berarti gradien garis singgung T apa? Tadi saya katakan garis singgung itu adalah garis-garis secant yang titik Q-nya itu dibuat absisnya atau X-nya itu mendekati X0. Ya. Jadi ketika X semakin dekat menuju X0, ketika X-nya menuju X0, maka nanti garis-garis secant ini menjadi yang namanya garis singgung atau tangent line. Nah, kalau gitu garis singgung ini gradiennya apa? Yang bisa jawab nggak? Jadi garis singgung itu diperoleh ketika garis secant X-nya dibuat menuju X0. Gimana? Ya, silakan. Berarti Limit X mendekati 0. Oke, limit X mendekati X0. Terus? Dari ML, Pak. Dari ML, betul. Ya, gitu ya. Ini siapa yang jawab? Risa, Siapa Pak. yang jawab? Oh, Risa lagi. Oke, gitu Risa. ya. ML. Iya, Risa ya. Nah, ML-nya apa? ML-nya ini. Kita kan berarti M Fx dikurangi F X0 ya. Dikurangi per X kurangi X0. Ya, jadi gradien garis singgung ini hanya jadinya limit X mendekati X0 dari gradien garis secant gitu. Nah, gradien garis secantnya apa? Fx kurangi Fx0 dibagi X kurangi X0. Ya. Gitu ya. Nah, ini gradien garis singgung. Persamaan garis singgungnya apa? Ya, persamaan garis singgungnya ini, ya. Ya. Dengan gradiennya ini tadi. Ya, ini gradien garis secant, garis apa? Garis singgung. Ya. Ini. Nah, nanti turunan itu
Turunan itu adalah sebetulnya gradien garis singgung. Jadi misalkan turunan F di titik X0 itu artinya sama dengan gradien garis singgung kurva yang melalui X kurang X sama dengan X0 seperti itu. Ya, jadi ini motivasi dari konsep turunan. Jadi sebetulnya turunan itu adalah gradien garis singgung ini, ya. Jadi turunan F di X sama dengan X0 itu adalah sama saja dengan gradien garis singgung, ya, dari kurva di titik P ini yang X-nya sama dengan X0 seperti itu. Ya, itu ya. Nah, itu motivasi munculnya definisi turunan kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi turunan dari F yaitu F aksen, ini fungsinya fungsi F ya. Itu didefinisikan sebagai limit. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa jadi seperti ini. Jadi limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Nah, ini sebetulnya begini. Mungkin saya gambarin aja ya. Saya gambarkan biar jelas. Ini sebetulnya sama dengan ini ya. Ini sebenarnya ekuivalen dengan yang ini sebetulnya. Oke, kita mungkin perlu jelaskan pakai gambar ya, gambar terpisah. Misalkan ini sumbu X-nya, ya, ini sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya, kemudian kita buat kurvanya lah ya. Nah, gitu. Ya. Ini misalkan titik X0-nya. Titik X0-nya. Nah, ini ada garis singgungnya gitu ya. Atau nggak perlu lah. Ini ada X0. Ya. Kemudian ini ada X gitu ya. Ini X. Nah, misalkan selisih ini adalah H gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini berarti X itu sama dengan X0 tambah H gitu. Ya. X0 tambah H. Gitu ya. Jadi ketika kita punya mungkin saya nulisnya di sini aja ya biar kelihatan. Nanti ini saya hapus dulu aja deh. Di bawah aja nulisnya biar kelihatan semua ya. Jadi di sini X sama dengan berarti X0 tambah H ya. X0 ditambah H. Nah, gradien garis singgung F ya di X0 gitu ya. Ini kan sebenarnya garis singgungnya nih ya. Ini garis singgungnya. Nah, gitu ya. Nah, tadi udah disinggung gradien garis singgung ini, gradien garis singgung F di X0 itu adalah apa? Limit ya. Jadi F aksen turunan F di titik X0 di X sama dengan X0 atau gradien garis singgung F di X sama dengan X0 itu sama dengan limit ya. Limit X mendekati X0 ya. Kemudian Fx kurangi Fx0 ya. Fx kurangi Fx0 dibagi X kurangi X0. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau pakai H. Nah, gitu ya. Berarti X ini apa? X ini kan X0 tambah H. Ya. Atau mungkin gini dulu deh. Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau X mendekati X0, ya, sedangkan X-nya itu sama dengan X0 tambah H, itu sebenarnya ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan mengatakan apa? Bagaimana dengan H-nya maksudnya? Kalau X dekat dengan X0, berarti H-nya gimana? H mendekati Kalau 0. X dekat
Oke, hanya dekat dengan 0 kan gitu ya. Oke, itu. Jadi hanya dekat dengan 0 karena kan X-nya dekat dengan X 0, berarti hanya dekat dengan N 0 kan gitu. Kan begini. Atau mungkin saya terus dulu. Kalau X dekat dengan X 0, berarti X kurangi X 0 dekat dengan berapa? Kalau X dekat dengan X 0, berarti X dikurang X 0 dekat dengan berapa? Dekat dengan Nol. Nol. 0. Oke. Nah, sedangkan X kurangi X 0 sendiri apa? H kan ya? H kan? Atau mungkin saya nulisnya gini. Biar kelihatan. Nah, ini berarti kan X kurangi X 0 atau H ya, itu dekat dengan 0. Nah, gitu, ini juga sama. Jadi pernyataan yang ini, limit fx kurangi fx 0 dibagi x kurangi x 0, x mendekati x 0, itu sama saja dengan mengatakan limit h mendekati 0, kan begitu. Nah, kemudian x-nya diganti dengan x 0 tambah h. Gitu. Jadi fx 0 tambah h ya dikurangi f x0 begitu ya. Nah, hanya x kurang x0-nya apa? H kan gitu. Bagi H. Nah, begitu ya. Itu ya. Jadi ekuivalen nih pernyataan yang limit yang sebelah kiri dengan yang limit sebelah kanan sama saja atau ekuivalen. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini ini berarti sini x0 tambah h gitu ya. Oke lah, ini ini sebetulnya hanya bisa h dari 0 dari kanan, h 0 dari kiri ya, nah, gitu ya. Buat ilustrasi sih oke lah, ini hanya dianggapnya positif. Tapi ini sebetulnya pernyataan h mendekati 0 bisa jadi hanya itu mendekati 0 dari kanan yang berarti positif kan ya. Dan bisa juga hanya mendekati 0 dari kiri berarti hanya negatif. Jadi kalau hanya mendekati 0 dari kiri ya berarti nanti di sini ya x-nya gitu ya. Nah, gini. Ya. Di sini ya. Jadi kalau kita ambil hanya positif berarti sini x ini x0 dikurangi h gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau ini hanya mendekati 0 dari kanan, ini hanya mendekati 0 dari kiri kan yang sebelah sini. Gitu ya. Itu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi ini. Nah, dibuat secara umum, jadi ini turunan F terhadap X. Turunan pertama F terhadap X. Kalau tadi kan X0 ya, sekarang X0 saya ganti X gitu ya. Turunan pertama F terhadap X itu sama terhadap X di X gitu ya. Limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Gitu ya. Ya, berarti daerah, ini limit ini belum tentu ada ya. Kalau limit ini nggak ada, berarti turunannya tidak ada. Tapi kalau limit ini ada, berarti turunannya ada. Gitu ya. Nah, daerah asal f aksen apa? Ya, berarti semua nilai x di mana limitnya ada, ya kan gitu ya? Gitu ya. Ya, jadi daerah asal f aksen, daerah asal turunan f adalah semua x di mana limit yang ini nilainya ada. Gitu. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi turunan f aksen di x0 diinterpretasikan sebagai kemiringan atau gradien ya, gradien garis singgung dari kurva f di x sama dengan x0. Gitu ya. Atau laju perubahan saat fx terhadap x di x sama dengan x0. Ini Anda jangan harus tahu ya. Jadi turunan itu diinterpretasikan sebagai gradien garis singgung ya. Anda ini calon sarjana matematik jangan sampai lupa yang seperti ini ya. Harus paham yang seperti ini ya. Ini sangat-sangat dasar sekali gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan definisi turunan. Jadi turunan-turunan dulu Anda mungkin pelajari di SMA itu sebetulnya berawal dari sini, dari definisi ini. Dulu waktu di SMA diajarin nggak definisi ini? Diajarin nggak dulu? Waktu di SMA dulu diajarin nggak definisi ini?
Enggak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, Anda kan tahu langsung ya 2x gitu ya. Ya, ini sebetulnya ya berawal dari definisi limit yang tadi. Nah, oke, kita hitung ya turunannya pakai definisi limit yang tadi ya. Berarti f(n) x sama dengan limit fx tambah h dikurangi fx dibagi h mendekati 0 gitu ya. Berarti fx tambah h tinggal x-nya diganti dengan x tambah h ya. Ya kan? Kalau fx kan sama dengan x kuadrat, berarti kalau x-nya x tambah h ya tinggal x-nya diganti x tambah h kan. Dan x tambah h kuadrat, fx-nya tetap x kuadrat. X tambah kuadrat diuraikan menjadi x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurangi x kuadratnya habis ya. X kuadratnya habis, tinggal 2xh tambah h kuadrat per h. Ini hanya kalau dimasukkan 0 per 0 ya. Nah, yang membuat 0 per 0-nya kita hilangkan ya. Dan kalau kita lihat pembilangnya ini bisa kita tuliskan sebagai faktoran antara h dengan 2x tambah h per h. Nah, yang buat 0 per 0 ini ya. H per H ini ya. H per H-nya ini sama dengan 1. Ini nggak masalah, boleh karena hanya sebenarnya nggak bukan 0 kan ya. H ini kan bilangan yang bukan 0. Jadi H bagi H ya 1. Berarti tinggal 2x tambah H. Ketika hanya mendekati 0 berarti dia 2x. Seperti itu ya. Tuh. Nah, ini contoh yang lain misalkan. Nah, ini akar X. Akar X itu berarti X pangkat setengah ya. Dulu mungkin waktu SMA ya. Ya. Berarti dia turunannya mungkin kalau mau langsung gitu ya. Dulu pakai yang itu rumus itulah ya. Ini berarti apa? Setengah ya. Kalau mau langsung gitu ya, setengah X ya. Setengah pangkatnya kurangi 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan X X 1 per 2 akar X. Nah, kita cek kalau pakai definisi turunan sendiri bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat, kita hitung fx sama fx tambah h kurang fx per h mendekati 0. Fx tambahannya berarti akar x tambah h ya. Karena kan fx-nya sama dengan akar x. Akar x tambah kurangi akar x per h. Nah, ini 0 per 0 juga. Berarti yang membuat 0 per 0 kita hilangkan. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, kita kalikan dengan apa? Ini kan ada bentuk akar, jadi bentuk akarnya mungkin kita coba hilangkan. Berarti dengan mengalikan dengan ini sekawannya pembilang ya, yang ada akar bentuk akarnya kan pembilang ya, berarti sekawannya tinggal tanda yang ini ganti tanda plus gitu. Ke akar x tambah h kurangi akar x kalikan ini supaya nilainya tetap akar x tambah h kurangi akar x per h kan berarti atas bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama kan ya kan, karena ini kan sama dengan 1 sebetulnya. Jadi 1 kali ini kan masih sama dengan yang ini gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan akar x tambah kurangi akar x kali akar x tambah akar x jadinya h ya. Yang bawahnya kita biarkan. Nah, ini ternyata yang buat 0 per 0-nya ini, h per h ini. Jadi kita coret ya, kita coret tinggal yang bawah ya. Kalau hanya mendekati 0 tinggal hanya ini digantikan 0 ya. Ini dapat 1 per 2 kan, 2 akar x gitu. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ada ya? Ya, lanjut ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini oke, ini ada istilah keterdiferensialan. Jadi kalau di kalkulus 1 ini mungkin karena fungsinya itu variabelnya hanya 1, X gitu ya. Jadi istilah terdiferensial itu berarti sama saja dengan mengatakan F-nya punya turunan gitu. Jadi F terdiferensial di X0 itu artinya berarti apa? F punya turunan di X sama dengan X0. Jadi kalau di kalkulus 1 di fungsi 1 keubah perkataan terdiferensial identik dengan turunan gitu. Jadi F terdiferensial di X0 berarti F-nya itu punya turunan di X0 atau F aksen X0-nya itu ada. Seperti itu ya. Nanti akan berbeda lagi pernyataannya ketika nanti Anda belajar
di kalkulus berubah banyak. Jadi kalkulusnya itu variabelnya lebih dari satu. Kalau di kalkulus 1 ini kan variabelnya hanya satu ya. Di kalkulus 2 juga variabelnya hanya satu, X gitu ya. Nah, tapi nanti Anda di kuliah kalkulus berubah banyak, itu nanti fungsinya itu variabelnya lebih dari satu. Jadi variabelnya banyak, misalkan fxy, fxyz gitu ya. Oke, tapi kalau di sini Anda karena variabelnya yang satu, jadi perkataan atau pernyataan f terdiferensial di x0 sama saja dengan mengatakan f itu punya turunan di x0 gitu. Nah, ini ada istilah f terdiferensial. Jadi f terdiferensial di setiap titik di interval buka AB. Jadi f terdiferensial di setiap titik di antara A dan B ya. Maka f itu dikatakan terdiferensial pada interval buka A AB gitu. Dan dari interval-interval yang lainnya seperti itulah, tinggal Anda lihat sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya poinnya di slide ini adalah di kalkulus 1 di fungsi 1 berubah ya. F terdiferensial di X0 itu sama saja artinya dengan F punya turunan di X0 atau F aksen X0-nya ada ya. Nah, kalau terdiferensial bisa juga mungkin tidak terdiferensial gitu ya. Karena kan tadi terdiferensial itu kan kalau punya turunan, tapi kan nggak semua fungsi itu punya turunan gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang tidak punya turunan yang berarti tidak terdiferensial. Ciri-cirinya gimana? Mungkin ciri-cirinya yang gampangannya gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya itu ya. Kalau kita lihat grafiknya itu, bentuk grafiknya itu misalkan seperti ini. Jadi ini perhatikan di titik X0. Jadi di titik X0 itu ini grafiknya itu nggak mulus. Nggak mulus artinya jadi dari kiri itu kayaknya perubahannya smooth gitu ya. Nah, tiba-tiba pas di X0 dia jelek berubah arah gitu ke sini. Jadi perubahannya itu tiba-tiba, ya. Perubahan kemiringan garis singgungnya itu tiba-tiba, ya. Itu yang pertama. Jadi corner point, jadi titik pojok gitu, sudut gitu ya. Kalau kayak gini kan berarti kalau kita lihat garis-garis singgungnya itu kan sebetulnya perubahannya smooth gitu ya, perubahan garis singgungnya itu ya di sepanjang yang kurva yang sebelah kiri ini, yang sebelum X0 itu sebenarnya smooth, tiba-tiba pas di X0 dia berubah langsung begini, set garis-garis singgungnya itu. Nah, kalau yang gambar kedua gambar yang kedua ini sebenarnya punya garis singgung di sini, cuman garis singgungnya itu apa, vertikal gitu ya, vertikal. Nah, kalau mau dikaitkan dengan limitnya kan tadi turunan itu kan limit sebetulnya ya. Itu mungkin kita lihat gambar yang bawah. Jadi yang gambar yang bawah ini yang paling kiri ini ilustrasi dari yang gambar sebelah kiri ya. Jadi kalau kita lihat ini garis-garis sekannya nih ya. Garis-garis sekannya ini sebetulnya atau garis-garis singgungnya juga sebenarnya tadi kalau saya singgung dengan garis, saya kaitkan dengan garis-garis singgung. Tapi kalau kita lihat garis sekannya tadi perhatikan ya. Tadi sudah kita singgung, garis singgung itu apa? Garis singgung itu gradien garis sekan ya. Garis singgung itu gradien garis sekan ya. Jadi kalau mau garis singgungnya ada, garis sekannya itu, atau mungkin saya balik lagi biar jelas. Nah ini, ya. Tapi ini gambarnya di sebelah sini, ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat kan tadi itu gradien garis singgung itu kan ini ya, gradien garis sekan ketika x-nya mendekati x0 ya. Nah, x mendekati x0 itu bisa saja apa? X mendekati x0 dari kiri ya. X mendekati x0 dari kanan ya. Sekali lagi, garis singgung itu adalah gradien garis sekan ya. Tadi yang limit fx kurang fx0 kurang x kurang x0 ya. Itu kan turunan itu kan limit ya. Nah, limitnya itu kan bisa x mendekati x0 dari kiri, x mendekati x0 dari kanan. Oke, sekarang kita perhatikan x mendekati x0 dari kiri. Ini kalau kita lihat berarti garis sekannya ini V-nya fix ya, titik-titik yang tetap. Yang berubah ke titik Q-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita buat x mendekati x0, ini garis singgungnya yang ini. Kemiringannya begini.
Ya. Nah, tapi ketika X yang mendekati X0 dari kanan, garis sekanya kan yang ini, dari sini ya. Kita buat X yang mendekati X0 dari kanan. Nanti ternyata dapat garis singgungnya yang ini. Artinya apa sebetulnya? Limit dari kiri sama limit dari kanan nggak sama. Nah, kalau limit dari kiri sama limit dari kanan ada tapi nilainya nggak sama, berarti sebenarnya limitnya tidak ada, gitu loh. Nah, berarti kalau begitu, kalau ini berarti ya turunannya nggak ada. Turun kan limit ya, kan gitu. Jadi limit dari kiri, gradien garis singgung yang ini, arahnya begini, tapi kalau limit mendekati X dari kanan, garis singgung ini arahnya begini. Nah, berarti kan gradiennya berbeda, berarti limitnya berbeda dari kiri sama dari kanan. Nah, kalau begitu, limit yang fx yang turunan itu berarti tidak ada karena nilainya berbeda dari kiri maupun dari kanan, ya. Sehingga kalau kita punya kondisi seperti ini, kurva f di mana titik x0-nya itu fx0-nya seperti ini, begini, lancip begini, corner point kayak begini, itu adalah menandakan fungsinya tidak punya turunan di x sama dengan x0. Karena tadi garis-garis singgungnya atau limit garis sekannya itu kalau dari x0 arahnya begini, kalau X mendekati X0 dari kanan arahnya begini, garis singgungnya. Nah kan beda nih kemiringannya. Padahal kan kalau limitnya ada, harusnya kemiringannya harus sama. Ya. Jadi kalau tandanya, kalau kejadian seperti ini, di X sama dengan X0, grafiknya kayak ini, lancip kayak gini ya, corner point kayak gini, itu berarti dia tidak punya turunan di X sama dengan X0. Nah untuk gambar yang kedua, kalau misalkan X yang mendekati X0 dari kanan, kan garis sekannya begini ya. Terus kita buat X yang mendekati X0 dari kanan. Ini lama-kelamaan garis singgungnya begini. Ya. Berarti limitnya tak hingga. Ya kan? Berarti limitnya itu tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga, itu kan artinya sebenarnya nggak punya limit. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak punya limit ya berarti limitnya tidak ada sebetulnya. Yang begitu pula dengan X yang mendekati X0 dari oh ini kok sama aja ya. Oh ini karena gambarnya beda. Oke. Ini karena gambarnya begini. Ini kan gambarnya yang ini ya. Ini kalau gambarnya begini ya begini. Oke, jadi ini gambar yang ini ya. Ini sama saja lah ya. Jadi kalau X yang kita mendekati ketika mendekati X0 dari kanan, ini garis sekannya awalnya begini, tapi lama kelamaan akhirnya tegak begini. Jadi garis singgung yang vertikal seperti ini. Nah, garis singgung vertikal itu berarti limitnya kan menuju tak hingga. Ya, yang limit fx kurang f0 per x kurang x0 berarti dia nilainya tak hingga. Dan kalau nilai limit yang tak hingga itu bisa dikatakan, itu kan artinya limitnya tidak. Gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri fungsi kalau kita lihat grafiknya, di mana fungsinya tidak punya turunan di x sama dengan x0. Jadi yang pertama adalah titik corner, titik sudut ya, titik lancip gitu ya. Itu lancip di sini. Atau juga bisa jadi semut, cuman dia garis singgungnya vertikal ya. Jadi nilai limit dari fx kurang fx0 per x kurang x0 itu adalah positif hingga. Kayak gitu. Atau bisa juga negatif tak hingga gitu. Kalau ini negatif tak hingga nih, kalau yang ini ya, arahnya kan begini ya. Kalau miringnya begini kan negatif ya. Kalau garis-garis yang miringnya gini kan positif. Kalau yang sebelah kanan kan miringnya begini, negatif. Jadi kalau vertikal begini berarti negatif tak hingga. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak yang ini? Yang ini ada pertanyaan nggak? Ada? Halo? Masih standby kan? Halo? Oh iya, tolong dijawab ya. Nanti ini barangkali saya keluar sendiri gitu ya. Oke. Nah ini apa namanya? Kalau kita melihat fungsi yang terdiferensial atau yang punya turunan gitu ya. Ini kalau di zoom kalau yang diperbesar zoom in atau zoom out, zoom in ya. Nah ini adalah gambar yang pertama ini. Ini gambar pertama adalah fungsi yang punya turunan di x sama dengan x0 di titik P ini ya. Jadi ini jadi fungsi ini punya turunan di titik P. Nah, ini kalau kita zoom ya, kalau kita zoom in gitu ya, pakai kaca pembesar, itu nanti sebetulnya kurvanya itu ya,
ini maksudnya ini di X yang sangat dekat dengan X0, itu nanti kurvanya itu cenderung lurus kayak gini, ya. Jadi cenderung lurus. Jadi ya hampir ya kayak garis aja gitu ya. Ya, kayak garis aja, garis singgung sebetulnya, hampir mirip, hampir hampir apa? Hampir mendekati garis singgung, garis lurus, garis singgung itu. Ya, gitu ya. Jadi kalau X yang mendekati X0 ya, kalau yang punya turunan, itu nanti kurva itu yang melengkung itu jadi cenderung lurus gitu ya. Cenderung lurus, mendekati garis lurus. Gitu. Jadi mendekati garis lurus atau hampir sama dengan garis singgungnya. Gitu. Tetapi kalau yang nggak punya turunan, yang kasusnya kasus titik pojok kayak begini, ya, titik corner ya, titik lancip kayak gini, ini kalau kita zoom nanti ya bentuknya kayak gini, ya. Ini untuk ini adalah kurva di sekitar X0 gitu ya. Jadi bentuknya kayak garis gini, kayak garis gini terus pindah begini gitu ya. Berubah arahnya nih, cenderung garis lurus, ya, seperti ini bentuknya. Gitu ya. Nah, untuk yang garis yang tidak terdiferensial, yang kasusnya garis singgung vertikal, ya, ini kalau kita zoom, kita lihat kelakuannya atau kurvanya F di sekitar X0 itu nanti ya kayak gini, ya cenderung lurus vertikal kayak gini kurva yang ini, ya kurva yang ini. Untuk X yang dekat dengan X0, ini kurva ini cenderungnya lurus kayak gini. Ya hampir sama dengan garis singgung vertikalnya, gitu. Itu ya, seperti itu ya. Kalau kita zoom. Nah, contohnya apa sih fungsi yang tidak terdiferensial? Nah, ini contohnya. Contohnya adalah fungsi nilai mutlak. Nah, gitu. Ada yang bisa gambarin nggak nih? Ada yang bisa gambarin fungsi nilai mutlak? Coba nih ya. Ini gambarnya kan begini ya. Ini gambarnya adalah kayak gimana gambarnya kalau fungsi nilai mutlak? Gambar fungsi nilai mutlak gimana gambarnya? Gambarnya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Fungsi nilai mutlak gambarnya kayak gimana? Kayak huruf V, Pak. Kayak huruf V, oke. Huruf V ya. Ini yang jawab siapa? Aditya Yoga, Pak. Siapa? Aditya Yoga. Aditya, oke. Seperti huruf V ya, oke. Seperti huruf V. Jadi kalau ini kan nilai mutlak itu kan, ya, nilai mutlak itu kan apa? Itu sama dengan X ya. Kalau X-nya 0 atau positif gitu kan. Kemudian negatif X kalau X-nya negatif. Gitu ya. Jadi ketika X-nya 0 atau positif, dia kurvanya itu Y sama dengan X kan begitu ya. Kayak gitu. Jadi bentuknya gini. Nah, gini ya. Tetapi ketika X yang negatif, dia jadinya Y sama dengan negatif X gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, secara apalah ya, secara mata telanjang gitu ya. Lah ini kan, ini titik 0 ya, titik 0,0 titik 0 ya. Ini kan di titik 0 dia lancip ya, corner point gitu ya. Nah, secara ilustratif juga, ya, mungkin kita bisa mengatakan ya, dia tidak punya turunan. Tetapi sebetulnya ya itu intuisi ya, ilustratif ya. Kadang kan kita nggak tahu untuk fungsi yang selain ini kelihatannya memang bisa jadi lancip di sini. Tetapi sebetulnya smooth, bisa aja terjadi seperti itu. Makanya kadang intuisi ya, penilaian secara gambar itu kadang salah gitu ya. Nah, ini kalau ini sih kebetulan ya benar sih lah, kalau kita hitung secara matematis gitu itu benar ya. Tapi bisa juga kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kelihatannya lancip tapi karena kita nggak tahu yang betul-betul dekat suatu titiknya itu, apakah betul-betul lancip atau tidak, kita kan nggak tahu persis ya. Nah, makanya untuk memastikannya kita harus menunjukkannya secara matematis gitu ya. Kalau gambar sebetulnya intuisi kadang salah ya gitu ya. Makanya kita perlu bukti formal secara matematis yang menunjukkan memang itu terdiferensial atau tidak gitu ya. Oke, kita cek ya secara formalnya, secara matematisnya. Oke. Untuk yang
Sebetulnya untuk yang selain 0 sih nggak ada masalah ya, karena ini kan garisnya Y sama, untuk yang selain 0 berarti X yang positif, Y sama dengan X turunannya 1 ya, kan kelihatan ini gradiennya 1 ya. Untuk X yang negatif ya turunnya dia negatif 1 ya. Nah paling yang perlu kita selidiki lebih jauh itu yang di X sama dengan X0. Nah kita mau cek benar nggak sih di situ tuh dia tidak ada diferensial kayak gitu. Coba kita cek aja. Kita cek turunan F di 0 berarti F aksen 0 berarti limit H mendekati 0, X-nya kan 0 berarti F0 tambah H kurang F0 dibagi H. F0 tambah H berarti FH ya. FH-nya berarti karena Fx-nya nilai mutlak X ya berarti H kuadrat nilai mutlak H kan. Yang ininya 0 kan. Berarti tinggal nilai mutlak H per H. Nah, ini kan H mendekati 0. H mendekati 0 itu kan dari kiri maupun dari kanan. Kita nggak bisa langsung nih. Kalau nggak ada nilai mutlaknya mungkin bisa kita langsung kita bagi H 1, tapi ini ada nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya ini supaya lebih mudah mengerjakan harus kita buka dulu. Nah, nilai mutlaknya itu bisa terbuka kalau kita meninjau hanya itu apa? Positif atau negatif. Karena kan nilai mutlak itu kan berbeda ya, fungsinya sebetulnya ketika sebelum 0 dan setelah 0 kan begitu. Jadi kita cek ini limit dari kiri dan limit dari kanannya. Gitu ya. Sekarang limit dari kiri. Limit dari kiri kan berarti limit H mendekati 0 dari kiri. Berarti sebetulnya 0H mendekati 0 dari kiri berarti kan sebelum 0. Kalau sebelum 0 kan negatif ya H-nya berarti. Nah, kalau begitu nilai mutlak H itu karena hanya negatif, ya berarti negatif H. Negatif H dibagi H, ya. Nah, ini habis H-nya tinggal negatif 1. Berarti limitnya negatif 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang limit dari kanan, H mendekati 0 dari kanan, berarti setelah 0, dekat dengan 0, tapi setelah 0. Berarti positif, ya. Nah, berarti nilai mutlak H-nya sama dengan H, ya. Ini kan, ya. Nilai mutlak H sama dengan H karena hanya positif. Berarti H per H 1 nilainya 1. Nah, ternyata apa? Limit dari kiri maupun dari kanannya nilainya memang ada ya, tetapi ternyata berbeda nilainya. Ya, kalau dari kiri negatif 1, kalau dari kanan 1. Ya. Ya, berarti sebetulnya limit ini jadi nggak ada ya. Ya, berarti limit ini juga tidak ada. Karena limit ini tidak ada, berarti ya F aksen 0 tidak ada. Artinya F tidak terdiferensial di X sama dengan 0 seperti itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ini siapa? Fitri. Fitri ya? Fitri lagi. Iya, gimana Fitri? Itu yang F aksen 0 limit H mendekati 0. Fungsinya dapat dari mana ya, Pak? Yang mana? Yang baris kedua, yaitu. Iya, kenapa? Itu dapat dari mana? Yang mananya? Yang dapat dari mana? Yang di kursor Bapak. Yang apa? Yang ada di kursor. Itu. Ini kan definisi turunan. Ini loh. Nah. Ini pakai yang ini, F aksen X0. Iya. Berarti kan tadi X0 0 di sini. Iya. Paham? Ini kan definisi turunan. Paham, Pak. Makasih. Ya, oke. Ya, gitu ya. Ini kan definisi turunan. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada, diam aja berarti nggak ada. Nah, sekarang apa sih kaitannya dengan kata diferensial dengan materi yang kemarin tentang kekontinuan gitu ya. Jadi kaitan antara fungsi yang punya turunan dengan fungsi kontinu, ya ini kaitannya. Jadi kalau fungsinya terdiferensial, pasti dia kontinu gitu ya. Kalau fungsinya terdiferensial di X0, berarti pasti dia F itu kontinu di situ. Gitu ya. Fungsi yang punya turunan di X0, pasti 100% dipastikan F-nya kontinu dengan di X0. Tetapi sebaliknya enggak. F yang kontinu belum tentu nanti F-nya terdiferensial. Nah, ini ya perlu dicatat ya. Penting sekali ini ya. Jadi fungsi yang terdiferensial atau fungsi yang punya turunan di X0 pasti F-nya itu kontinu di X0. Tetapi sebaliknya enggak. Fungsi yang kontinu di X0 belum tentu F-nya terdiferensial di X0. Nah, ini buktinya, bukti teoremanya ya.
Nah, ini bukti turunannya. Jadi untuk membuktikan F continue berarti menunjukkan ini. Jadi ini tuh sama saja mengatakan fx0-nya ada, ya, limit fxx mendekati 0-nya ada, dan nilainya sama. Jadi kalau kita punya pernyataan ini, berarti ini artinya fx0-nya ada, limit fxx mendekati x0-nya ada, dan nilai keduanya sama. Gitu. Jadi harus kita menunjukkan ini. Nah, ini pernyataan yang ini yang saya lingkarin, ini sama dengan ini, ya. Jadi limit x mendekati x0, fx kurang f0 sama dengan 0. Nah, kita mau buktikan ini. Ya. Ini yang kita mau buktikan. Ini karena ini artinya adalah f-nya continue di x0. Ini yang kita mau buktikan. Nah, caranya, karena ini limit x mendekati x0, ya, berarti sebetulnya x-nya tidak sama dengan x0, gitu ya. Nah, ini. Jadi untuk x yang tidak sama dengan x0, nah, pernyataan fx kurang fx0 sama saja begini kan ya? Ya, ini kan x-nya nggak sama dengan x0. Nah ini pernyataan fx kurang f0 sama saja dengan yang ini yang sebelah kanan ya. Jelas ya, gampang ya. Ini kan x sebagai x dikurangi x0 dibagi x kurang x0 kan 1. Ya kan, sama dengan yang kiri. Nah setelah itu kita limitkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita limitkan. Nah ini yang mau kita cari kan. Ini benar enggak sih 0 gitu ya. Oke. Nah limit yang kiri sama dengan limit yang kanan ini. Ya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Ya. Nah ini kan dianggapnya ini perkalian dua fungsi ya, limit fungsi yang ini sama fungsi yang ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita limitkan, masing-masing fungsi ini ada limitnya ya. Limit fx kurang fx0 per x kurang x0 kan ini sebenarnya turunan ya. Ini kan sebenarnya turunan f di x0, berarti ada limitnya. Ya, kalau yang sebelah yang ini jelas ada limitnya juga, limitnya 0. Jadi makanya limit yang sebelah kanan ini, limit yang sebelah kanan itu bisa kita teruskan sebagai perkalian limit ini. Tadinya kan limit fx kurang fx0 x kurang s0 kali x kurang s0, tapi karena masing-masing ini punya limit, yang ini adalah turunan f di x0, karena kan yang diketahui kan ini f-nya terdiferensial, artinya f-nya punya turunan di x0 atau artinya f aksen x0-nya ada, atau limitnya ada, kan gitu ya, limit ininya ada. Yang ini jelas ada limitnya, jadi limit yang kanan ini sama saja dengan perkalian limit yang ini sama dengan yang ini. Yang ini kan apa? F aksen x0, ya. Ini kan yang diketahui, ya, f aksen x0. Nah yang ini jelas 0, berarti f aksen x0 kali 0 sama dengan 0, terbukti ya. Nah itu ternyata terbukti, gitu ya. Dan ini sama saja dengan pernyataan limit fx x mendekati x0 sama dengan fx0. Artinya f-nya continue di x0. Jadi gitu ya. Jadi fungsi f yang terdiferensial di x0 atau f yang punya turunan di x0 pasti bisa dipastikan dia pasti continue di x0 atau nyambung gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Ini ilustrasi tentang ini. Fungsi yang kontinu belum tentu terdiferensial. Nah, kalau kita lihat ini fungsi kontinu ya, nyambung semua nih, ya. Tetapi kalau kita lihat ini banyak yang tidak terdiferensial, sini tidak terdiferensial, sini tidak terdiferensial. Yang hasil lanjut ini tidak terdiferensial ya gitu ya. Ini fungsinya kontinu, nyambung ini ya, nyambung ya ini ya. Tetapi dia tidak terdiferensial, di sini tidak terdiferensial, di sini tidak terdiferensial. Itu ya. Makanya kemudian kekontinuan itu tidak berakibat kepada keterdiferensialan. Fungsi yang kontinu belum tentu terdiferensial, tapi fungsi yang terdiferensial pasti kontinu seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita coba lihat turunan fungsi-fungsi tertentu ya, dengan menggunakan definisi turunan. Ya. Yang pertama fungsi konstan nih. Dulu udah tahu ya, turunan fungsi konstan pasti sama dengan 0 ya. Jadi kalau fungsi fx sama dengan c, c-nya konstanta ya. Pasti turunannya 0 nih ya. Nah, kita cek aja pakai definisi turunan. Ini namanya notasi Leibniz ya. Ini namanya notasi Leibniz, turunan fx terhadap x gitu ya. Jadi dfx dx gitu ya. Ini namanya notasi Leibniz. Belum saya kenalin ya. Oke.
Jadi ini namanya notasi Leibniz ya. Yang kayak gini namanya notasi Leibniz, ini nama orang gitu ya. Jadi ini artinya turunan pertama F terhadap X gitu ya. Ini namanya notasi Leibniz. Leibniz itu nama orang. Matematikawan. Ya terkenal juga. Kenal nggak sama Leibniz? Kenal nggak? Enggak, Pak. Oh, belum kenal ya? Ya nanti kenalan lah. Enggak. Ini saya kenalin. Dia orang matematikawan ya, matematikawan zaman baheula gitu ya. Zaman dulu. Ini notasi. Ini artinya turunan pertama fx terhadap x. Ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini sama saja dengan f aksen x gitu ya. F aksen x gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau pakai notasi pakai definisi turunan kan berarti limit h mendekati 0 fx tambah h kurangi fx. Nah, ini kan karena fungsi konstan berapapun x-nya sebetulnya c kan ya. Jadi fx tambah h juga c kan ya. C kurangi c. Nah, ini sama dengan 0 ya. 0 per h berapa? H-nya kan nggak 0 ya. H-nya kan nggak 0. Berarti 0 dibagi bilangan yang nggak 0 berarti dapatnya 0. Gitu ya. Nih, turunan fungsi konstan. Nah, turunan fungsi pangkat gimana? Ya, turunan fungsi pangkat. Nah, dulu kan Anda sih langsung terima-terima aja ya. Berapapun pangkatnya ya, pangkatnya sembarang bilangan real ya. Ya, silakan ya. Nah, itu sebetulnya bisa kita turunkan pakai notasi, pakai definisi itu turunan. Tapi mungkin untuk membuktikannya nggak bisa langsung pangkatnya sembarang bilangan real. Jadi bertahap dulu. Nah, yang bertahap kalau mau pakai definisi turunan, kita agak sulit kalau pangkatnya itu sembarang bilangan real, ya susah. Paling mungkin pangkatnya itu bilangan bulat positif dulu, ya. Nanti dari sini kita pakai alat yang lain, cuman alatnya belum saya kasih di sini, ya. Nanti kita bisa buktikan untuk yang pangkatnya sembarang bilangan real, ini terbukti juga. Tapi untuk sekarang, ya kita anggap, kita asumsikan n-nya itu bilangan bulat positif atau bilangan asli, ya. Itu. Nah, itu bisa kita pakai definisi turunan. Kita bisa pakai definisi turunan. Jadi turunan pertama f terhadap x, definisi turunannya kan begini ya, fx tambah h kurang fx per h. Fx tambah h berarti apa? X tambah h pangkat n ya, dikurangi x pangkat n. Nah, ini kalau Anda hitung pakai rumus apa, binomial atau apa ya, ya. Nanti x tambah h pangkat n itu seperti ini ya. Ya, nanti Anda cobalah cari materi tentang ini ya, cari sendiri. Jadi x tambah h pangkat n ya, jadi seperti ini. Ini faktorial nih ya, ini 2 faktorial. Ya. Jadi seperti ini. Jadi x pangkat n tambah ini bla 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 ya, dikurangi xn. Nah, kalau kita lihat jadi xn-nya habis ya. Xn-nya habis, oke. Nah, tinggal suku yang ini dibagi h. Ini berarti ada h semua nih ya. Suku-suku yang selain x pangkat n ini kan, yang ini mengandung h semua kan. Mengandung h semua. Nah, ini kan dibagi h. Kalau dibagi h, yang ini kan tinggal ini ya. Kalau yang mana? Yang ini jadi ini gitu ya. Terusnya ini jadi ini. Yang ini jadi ini karena dibagi h sih ya. Nah, kan limit h-nya mendekati 0. Yang ini udah nggak ada h-nya. Yang ada h-nya yang ini ya, sisi suku sisanya ini. Berarti kalau misalkan h mendekati 0, kalau dimasukkan hanya sama dengan 0, ya ini yang ini sebelah sini 0 ya. Tinggal yang ini. Gitu ya. Tapi untuk sementara kita hanya bisa membuktikan untuk pangkat yang bulat positif. Untuk pangkat yang bilangan real kita agak susah kalau mau pakai definisi turunan ini. Kita perlu alat yang lain, senjata yang lain, cuman senjatanya belum saya kasih sekarang ya. Oke. Jadi sekarang kita masih kalau pangkatnya bilangan bulat positif. Nah, ini ya. Jadi kalau R-nya bilangan real sembarang, maka tapi kita simpan dulu. Ini buktinya nanti ya. Jadi ini kita simpan dulu buktinya nanti karena andainya masih kitanya belum punya alat yang lain. Nanti alatnya nanti dibawa nanti ya. Oke. Terima dulu aja ya. Jadi ini juga berlaku kalau pangkatnya sembarang bilangan real. Terima aja dulu.
Nah, ini yang terkait dengan aturan turunan gitu ya. Jadi jadi kalau kita punya fungsi f dan g-nya terdiferensial di x gitu ya, dan c-nya ini sembarang konstanta bilangan real ya, c-nya konstanta sembarang konstanta bilangan real, maka nanti turunan dari kelipatan fungsi, turunan dari c fx itu sama dengan kelipatan turunan fungsi ya. Turunan dari penjumlahan atau pengurangan fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan turunan gitu ya. Nah, turunan perkalian bukan perkalian turunan ya. Harus hati-hati nih. Ya. Jadi turunan perkalian bukanlah perkalian turunan, tapi seperti ini. Dulu SMA udah pernah lah ya. Yang kalau Anda dulu saya SMA mungkin turunan dari U kali V gitu ya. U V aksen tambah PU aksen lah gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, turunan pembagian juga sama seperti Anda waktu dulu di SMA ya. Kalau sini pakainya saya fx gx ya seperti ini. Dulu mungkin U per V gitu ya. PU aksen dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, kalau sini pakai fx gx ya. Nah, ini ada turunannya kalau gx-nya tidak 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Nah, ini ya. Ini Anda udah kenal ya. Anda ini bisa Anda buktikan pakai definisi ini. Definisi apa? Definisi limit. Coba ya. Coba mungkin kita coba nih yang ini. Jadi kita mau menghitung ddx dari c kali fx, c-nya konstanta ya. Kita buktikan pakai definisi turunannya. Oke, ini sama dengan limit berarti x mendekat h aja pakai h ya. H mendekati 0 ya. Berarti c f x tambah h gitu kan, kurangi c f x per h. Nah, ini kan sama dengan limit h mendekati 0. Nah, ini c-nya boleh keluar nih. Ya kan? Ini fx tambah kurangi fx h. Nah, gini kan ya. Nah, ini sama dengan, nah ini limit yang ini ada nggak? Yang ini limit fx tambah kurang fx per h ada nggak limitnya? Ada nggak? Halo? Ini limit fx tambah h kurang fx per h ada nggak limitnya? H mendekati 0 ada nggak? Hah? Halo? Ayo tolong dijawab. Ayo, ini limitnya ada nggak? Limit fx tambah h kurang fx per h ada nggak limitnya? Ada, Pak. Ada, kenapa? Turunan. Iya, karena f-nya kan punya turunan, ya gitu kan? Nah, berarti ini c-nya kan konstanta, boleh keluar dia. Nah, gini, limit h mendekati 0, kan gitu ya. fx, c-nya kan konstanta, boleh keluar ya. Nah, gini, gitu, ya. per h, nah, kayak gitu ya. Nah, ininya apa nih? Ininya kan apa? Turunan ya. Sama dengan c ddx gitu ya. ddx dari fx seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang penjumlahan ya, sekarang yang penjumlahan ya. Nah, ddx dari fx tambah gx misalkan gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan limit h mendekati 0 h mendekati 0 dari
fx tambah h atau taruh ini nggak usah dikasih kurung dulu lah. Berarti fx tambah h ya ditambah gx tambah h gitu kan, dikurangi gitu kan, fx tambah fx tambah gx ya. Nah, gitu kan, dibagi H. Terus setelah ini kira-kira gimana? Kita memanfaatkan yang diketahui itu F dan G punya turunan. Terus setelah ini gimana langkahnya? Setelah ini coba, ada yang bisa jawab nggak? Setelah ini kemudian gimana? Setelah ini gimana? Ya, halo? Setelah ini gimana kira-kira? Fx plus H dikurangi Fx. Oke, sebentar. Fx tambah H. Jangan ditutup dulu, nggak apa-apa. Terus gimana? Terus Ini, tutup terus kurung. Ya, ditambah. Oke, tambah. Terus? Gx plus H. Oke, F tambah H. Terus? Dikurangi Gx. Oke, ini siapa ini namanya? Ini siapa? Ini siapa? Risa. Oh iya, oke, Risa. Terus jangan ditutup dulu, teruskan. Ya, teruskan. Terus setelah ini gimana? Sama dengan karena keduanya memiliki turunan berarti bisa dipisah, Pak. Oke, ya. Oke, ya, tuh. Oh, gitu ya langkah-langkahnya ya. Kita mendekati 0, oke. Berarti fx tambah h ya. Fx tambah kurangi gitu ya fx. Oke. Per h gitu ya. Terus tambah ya. Limit gitu ya. Limit mendekati 0, oke. Jadi gx tambah h ya. Gx tambah h. Gx tambah h. Kurangi gx. Oke. Gitu ya. Dibagi h ya. Nah, gitu ya. Oke. Ini boleh dipisah, betul tadi alasannya, karena masing-masing f dan g terdiferensiasi jadi boleh dipisah. Dan ini sama dengan nah ini sama dengan apa? dx gitu ya. dx fx ya. dx fx gitu ya. Ditambah ddx g x gitu ya. Ya, makasih Risa. Ya, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Nanti yang lain seperti itu buktikan sendiri ya. Ya. Yang lain seperti itu. Coba buktikan sendiri. Oke. Ya, gitu ya. Buktikan sendiri, yang lain coba-coba iseng-iseng. Yang perkalian juga ya. Nah, yang lebih menantang sebetulnya yang perkalian sama yang pembagian nih ya. Coba di rumah ya. Nah, oke, sekarang kita sampai ke turunan fungsi trigonometri. Dulu terima-terima aja ya. Turun dari sin x, con x, cos x. Dulu terima-terima aja ya. Atau dibuktikan juga dulu waktu SMA? Tidak, Pak. Terima aja ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Kita buktikan nih pakai definisi turunan. Nah, gitu ya. Nah, pakai definisi turunan berarti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx. Fx tambahannya berarti sini apa? Sinus x tambah h. Ya, kan fx-nya sinus x, berarti fx tambah h sama dengan sinus x tambah h. Ya, kurangi sinus x bagi h. Nah, ini sinus x tambah h pakai rumus trigonometri ya, masih ingat ya? Berarti sinus x cos h tambah sinus h cos x kurangi sin x per h.
Nah, sekarang kita kelompokkan berarti yang sinus X cos H dengan sinus X ya. Nah, ini. Ya, jadi yang ini ya dengan yang ini disatuin. Nah, jadinya yang ini ya. Gitu ya. Nah, yang ini sendiri ini. Ya. Oke. Oh, ini lingkarannya kegedean ya. Jadi yang ini sinus X cos H kurangnya sinus X jadinya yang ini. Nah, sisanya kan ini. Sin H cos X per H ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, cos H kurangi 1 pakai rumus trigonometri juga ya. Itu adalah negatif 2 sinus kuadrat H per 2 ya. H sinus X. Nah, yang ini tetap. Nah, nanti kita memanfaatkan yang kemarin tuh yang teorema apa itu yang membuktikan limit sinus X per X gitu ya. X mendekati 0 itu kan 1 ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini kan hanya mendekati 0. Ini 1 nih. Ya. Ini 1 nih ya. Nah, ini kan sama dengan 1 sebetulnya ya. Nah, tinggal yang ini. Nah, yang ini sebetulnya gampang juga ya. Anda kalau yang ikut bimbel nih berapa nih jawabannya? Langsung ketemu 0 ya. Ya, ini kan 0 nih. Biasanya ikut bimbel cepet ya. Ada rumus cepetnya gitu ya. Tapi saya nggak suka rumus cepet lah. Rumus yang biasa-biasa saja lah. Ya, ini kalau kita hitung kan limit ya. Kalau mau detail nih ya, limit mendekati 0 negatif 2 sin kuadrat H per 2 ya. H per 2 dibagi H ya. Itu kan sama dengan limit H mendekati 0 limit H mendekati 0 ini jadi apa nih, minus apa nih, sin H per 2 ya, ini H per 2 ya, ini sin H per 2 ya, gitu ya, gitu kan ya. Nah, H mendekati 0 berarti H per 2 juga sebenarnya mendekati 0 juga ya. Yang ini apa? Yang ini negatif 1 ya. 0, sorry. Iya, ini negatif 1 ya. Ini negatif 1 ya. Yang ini berapa? Ya, ini 0. Ya. Ya enggak? Ini kan sama nih H per 2, ini H per 2. Jadi limit H mendekati 0 ya sama saja H per 2 juga mendekati 0 ya. Berarti yang ini kan 1 nih. Sinus H per 2 per H per 2 kan 1. Berarti ini negatif 1. Yang ini 0. Berarti limitnya ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini 0. 0 kali sinus X tambah 1 kali cos X sama dengan cos X. Gitu ya. Nanti Anda dengan cara yang sama bisa juga Anda buktikan nih. Kalau fx cos X, maka turunannya negatif sinus X seperti itu. Ya, coba aja Anda dibuktikan di rumah ya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nanti Anda juga bisa juga Anda menghitung sinus X. Kalau sinus X per cos X ya gampang lah ya. Kalau pakai aturan turunan juga bisa ya. Setelah Anda dapat turunan sin X dan cos X gitu. Nah, ini berikutnya aturan rantai gitu ya. Nah, ini aturan rantai. Jadi aturan rantai itu ini bermanfaat ya kalau Anda misalkan ya seperti ini nih. Coba lihat contohnya, langsung lihat contohnya nih. Ya. Kalau Anda menghadapi situasi seperti ini nih. Ini kalau pangkat 100, kalau Anda pangkatkan dulu kan repot ya. Kayaknya Anda sampai lulus S1 nggak tahu selesai nggak, sekalipun selesai nggak tahu benar nggak ngitungnya gitu ya. Itu kan repot ya nanti. Nah, tapi dengan aturan rantai Anda bisa menentukan tuh turunannya gitu ya. Jadi ini sebenarnya turunan dari fungsi komposisi lah gitu ya. Jadi ini. Jadi fungsinya itu, jadi kita punya ini Y sama dengan FU ya. Tetapi U-nya itu fungsi terhadap X gitu ya. Jadi kita punya fungsi Y sama dengan FU, tapi U-nya itu fungsi dari X gitu. Maka turunan Y terhadap X nanti berarti Anda turunkan dulu Y-nya terhadap U dikalikan U, kemudian dikalikan dengan turunan U terhadap X. Jadi aturan rantai, kayak rantai kan begini ya.
dy du, terus du dx ininya u gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya turunan fungsi komposisi ya. Turunan fungsi komposisi. Jadi maksudnya kalau kita punya y sama dengan fu, tapi u-nya itu fungsi terhadap x. Nah, berarti nanti dy dx y terhadap x turunannya adalah nanti dy du dfu. Jadi fu-nya fu diturunkan terhadap u, baru nanti kemudian dikalikan turunan u-nya terhadap x. Gitu. Ya mungkin lebih kebayangnya kalau kita lihat contoh ini. Dan kita mau menurunkan ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 100 ya. Nah, ini kalau kita pangkatkan dulu kan, waduh kayaknya sampai lulus S1 juga nggak tahu nih bisa nggak nih. Gitu ya. Nah, caranya mungkin Anda misalkan dulu aja nih yang dipangkatkan. Yang dipangkatkan dan misalkan U gitu ya. U sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Jadi kalau Anda punya y sama dengan fx ya, berarti nanti y-nya itu sama dengan u pangkat 100 gitu ya. Ya kan? Karena kan x kuadrat tambah x tambah 1-nya kan u ya. Berarti kalau kita punya misalnya y sama dengan fx, jadi fx sama dengan y, berarti y-nya sama dengan apa? U pangkat 100. Berarti turunannya adalah f aksen x atau dy dx adalah dy du ya. Y terhadap u diturunkan, y diturunkan terhadap u dikalikan u diturunkan terhadap x gitu ya. Y kan u pangkat 100 diturunkan terhadap u, berarti kan 100 kali u pangkat 99 ya. Dikalikan turunan u-nya. U-nya apa tadi? X kuadrat tambah x tambah 1. Turunannya berarti 2x tambah x tambah 1. Sehingga kita dapat ini. Nah, ini sebenarnya aturan rantai Anda sudah pernah sebenarnya tanpa sadar Anda sudah melakukannya dulu waktu di SMA. Cuman Anda nggak tahu itu namanya aturan rantai gitu. Tapi Anda sebenarnya sudah pada praktiknya sudah melaksanakan ini dulu waktu SMA ya. Ya kan, seperti itu. Nah, mungkin pakai contoh lain ya, contoh lain. Contoh lain misalkan kita punya ini y sama dengan misalkan sinus akar x misalkan. Ini berarti x ya lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau pakai aturan rantai misalkan misal u-nya sama dengan akar x berarti ya. Kayak gitu. Atau u pangkat setengah. Ya. Berarti y-nya sama dengan sinus u. Nah, gitu ya. Nah, kita mau menghitung dy dx diturunkan terhadap x ya. Nah, berarti pakai aturan rantai y-nya diturunkan dulu terhadap u gitu ya. dy du gitu ya. Dikalikan du dx. Gitu. Ya. dy du-nya apa? Turunan sinus u terhadap u berarti cos u. Cos u ya. Dikalikan du dx. Nah, u-nya ini u pangkat kok ini u pangkat setengah sih. Ini x pangkat setengah. U-nya diturunkan terhadap x berarti apa? Setengah gitu kan. X pangkat negatif setengah. Nah, ini sama dengan apa berarti? Cos x cos akar x ya. Cos kita masukkan lagi akar u-nya akar x-nya, cos akar x dibagi 2 akar x ya. Nah, kalau gini berarti x-nya harus lebih dari 0 ya. X-nya harus lebih dari 0. Berarti ini 0-nya jangan ikut nih ya. Nah, ini berarti X-nya harus positif. Karena kalau X-nya 0 kan ini ya nggak boleh ya. Kayak gitu. Nah, contoh lain misalkan. Contoh lain apa ya? Misalkan Y sama dengan apa nih?
apa ya? Apa nih contohnya nih? Misalkan cos, misalkan ya, cos pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 1 misalkan ya. Ini kira-kira ya yang jadi U-nya apa? Ini cos, berarti cos pangkat 3 ya. Cos X kuadrat tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Berarti kira-kira yang dimisalkan apa nih? Yang dimisalkan apa dulu kira-kira nih? Yang dimisalkan apa nih kira-kira? Ayo. Apa yang dimisalkan kira-kira? Apa yang dimisalkan nih? Apa ini ini pangkat 3 nih ya? Tiganya ya Pak. Apanya? Ya, gimana? Ya? Yang misalkan itu X kuadrat plus 1 pangkat 3 ya Pak. Enggak, ini artinya itu begini. Ini artinya cos X kuadrat ditambah 1 pangkat 3, ini maksudnya begini. Gitu ya. Nah, kira-kira yang Anda misalkan apa kira-kira kalau kayak gini? Kalau mau pakai aturan rantai, apa? Kira-kira yang mau dimisalkan apa? Cosnya. Cosnya. Oke, cosnya ya. Ini siapa yang nama Aditya Pak atau bukan? Fikri, Pak. Siapa? Fikri. Fikri, oke. Berarti cosnya ya. Oke, betul. Cosnya ya. Cos X kuadrat ditambah 1. Ya. Berarti kita punya jadinya apa? Y sama dengan U pangkat 3. Gitu ya, kita lihat sekarang. Kita lihat ya. Berarti dy dx sama dengan dy du ya. Dy du kali du dx. Nah, gitu. Dy du-nya berapa? 3 U kuadrat. Ya, betul ya. 3 kuadrat ya. Nah, cuman du dx-nya berapa nih? Nah, cuman masalahnya, ini. Nah, ini kayaknya harus pakai aturan rantai lagi nih, ya. Ya. Nah, dimisalkan lagi aja. Misal yang lain misalkan V. Apa kira-kira? Kita mau cari aturan du dx. U-nya ini. Kira-kira yang dimisalkan apa? V-nya apa? V-nya misalkan yang dimisalkan V. V-nya apa kira-kira? V-nya sama dengan ya? X kuadrat tambah 1. Oke, ini siapa ini? Sukma, Pak. Sukma, oke. Itu ya? Nah, betul. Nah, berarti kita dapat U-nya sama dengan cos V. Nah, gitu ya. Cos V. Nah, berarti du dx. Sukma, coba lanjutkan. Du dx sama dengan dv dx, sorry. Bentar. Siapa? Sukma ya, benar ya? Iya, Pak. Coba lanjutkan Sukma. dv dx sama dengan dv dx. Sorry, du dv betul. Benar, du dx, sorry ya. Benar tadi ya. Oke, du dx, bentar. Iya, Sukma lanjutkan. Du dx sama dengan du Per ya. Du apa? Du dv kayaknya suaranya ini ya. Suaranya lagi sinyalnya Bang nggak bagus apa? Iya, Pak. Ya udah, nggak ya. Mau tutup aja lah, soalnya suaranya nggak ini. Du dv apa berarti? Minus ya, minus sinus V. Minus sinus V. Ya. Dikalikan dv dx-nya 2x gitu. Gitu ya. Ya sudah, nanti ini, yang ini terus dimasukkan ke sini gitu ya. Ke sini. Ya, jadi digabungkan gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau mau digabungkan rantainya ada 3 istilahnya ya. Jadi
Ini kayaknya U-nya kurang jelas ya. Nah, yang kita tujuannya apa? dy dx kan, berarti sebetulnya dy dx kalau kita lihat ya, ini rantainya kalau tadi rantainya 2 rantai, anak rantainya gitu ya. Ini kalau kita lihat ya dy du gitu ya. dy du ya. Sebetulnya ya dy du, kemudian du dx, ini kan du dx-nya apa? Ini ya. du dv ya. Kemudian dv dx. Nah, ini sekarang 3 karena ini rantainya, anak rantainya sebenarnya. Kalau ini kan 2 ini ya. Tuh, 2 kan ya. Kalau ini 3 ini. Ya, gitu. Ya. Nah, ini sama dengan berarti ya tinggal masukkan aja lah ya. Berarti ini 3U kuadrat apa jadinya? U-nya ini ya. Tadi U-nya apa tadinya U-nya? U-nya tuh mana tadi? Akar X ya. 3 cos kuadrat akar X gitu ya. Terus oh ini kok ini sih, sorry. Jadi saya langsung ini nanti detailnya ini sendiri ya, 3x ini jadi berapa deh tadi, x kuadrat tambah 1 gitu ya, terus kali negatif ya, negatifnya saya taruh depan ya, negatif, nanti tinggal kalikan aja ya, tadi tinggal kalikan ini sama ini ya gitu ya, terus ini kalikan apa, sinus x kuadrat tambah 1. Oke, saya taruh sini aja ya, 2x-nya ya, kita langsung taruh sini. Nanti detailnya Anda sendiri ya. Ini berarti negatif 6x ya. Negatif 6x gitu ya. Betul ya? Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Siapa namanya ini? Novel, Pak. Itu kok Novel. bisa X kuadrat plus 1-nya masih ikut di situ, Pak? Yang mana? Yang bawah tadi. Yang bawah yang mana? Yang ini? Yang mana? Yang sinus atau yang cos? Yang sinus atau yang cos? Yang dua-duanya. Soalnya yang atas tadi Ya, kan Mas. kayaknya nggak ada. Yang atas yang mana? Yang atas yang mana? Yang 3x kuadrat itu kan 3u kuadrat. Sama yang mensin V kali 2x itu kan nggak ada x kuadrat plus 1-nya. Maaf, Ya Pak, ada sebetulnya kan. Sebentar, mana yang mana? Ya begini. Kan U-nya ini. U-nya itu U-nya cos X kuadrat tambah 1. U-nya itu cos X kuadrat tambah 1. Berarti kan jadinya Y-nya sama dengan U pangkat 3. Ya, yang masih ada X kuadrat tambah 1 masih ada, jelas masih ada. Berarti dy dx kan dy du kali du dx ya. Dy du-nya apa? 3U kuadrat. Ini kan U-nya kan ini cos X kuadrat tambah 1, masih ada X kuadrat tambah 1. Ya. Terus du dx-nya du dx. Nah, sekarang du dx, hitung du dx-nya. Kita pakai aturan rantai lagi karena bentuknya kayak gini, ya tuh. U-nya berarti di sini kita misalkan P-nya berarti kita pakai pemisahan lain, ya kan kita menurunkan du dx ya. U-nya kan cos X kuadrat tambah 1 pakai aturan rantai lagi, maksudnya seperti itu, ya. Berarti nanti yang kita misalkan V-nya X kuadrat tambah 1-nya, jadi V sama dengan X kuadrat. Sebenarnya masih ada X kuadrat tambah 1, cuman dimisalkan kan gitu. Berarti nanti yang U ini jadi cos V gitu. Berarti du dx sama dengan
du dv kali dv dx. Du dv-nya apa? U diturunkan terhadap V, berarti minus sinus V. dv dx-nya, V-nya X kuadrat tambah 1, diturunkan terhadap X, jadi 2X. Ya udah tinggal dimasukkan aja ke sini du dx-nya. Nanti jadi seperti ini. Ya. Paham nggak maksudnya? Oh, paham Mbak. Terima kasih. Ya jelas masih ada. Atau mungkin maksudnya, makanya tadi saya bilang detailnya, Anda coba sendiri. Udah, saya apa namanya, saya buat detail nih ya. Nah ini kan, nih sebelum sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini. Nih sama dengan, ini kan nih kalau mau satu-satu nih kan ya. Nah yang ini. Nah ini kan berarti 3U kuadrat. 3U kuadrat, du dv-nya, du dx-nya kan ini ya. Du dx-nya ini 3U kuadrat kali minus sinus V ya, kalikan 2x gitu. Kan gitu. U-nya apa sih? U-nya kan cos X kuadrat tambah 1 ya. V-nya apa? V-nya X kuadrat tambah 1. Berarti kalau minus sinus V, berarti kan ini. Nih, U kuadrat cos X kuadrat tambah 1 kan yang ini, U kuadrat. Ini yang ini kan, ya. Sinus V-nya yang ini kan, yang ini. Kan gitu, ya kan? Nah, minus 6X dari mana ya? Ini dari 3 kali minus kali 2X kan minus 6X kan begitu. Ya. Nah, ini sih Anda tinggal asal telaten aja lah ya, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Kayaknya kalau lanjut kayaknya oke lah 10 menit lagi. Tapi kalau 10 menit lagi juga tanggung, ntar lagi aja lah ininya. Turun implisitnya ntar lagi lah. Cuman coba, ada yang mau coba nggak nih? Coba. Coba nih, misalkan Y sama dengan akar misalkan X pangkat 3 ditambah sinus X. Turunannya gimana? Ada yang mau coba nggak? Coba. Ada yang mau coba nggak? dx-nya berapa nih? 10 menit lagi lah. Ada yang mau coba nggak langsung sini? Kalau punya PDF-nya, pakai mouse lah coba. Buka PDF-nya bisa coret-coret di mouse kayaknya bisa. Coba ini gimana? Ada yang mau coba nggak? Bisa share screen. Ayo. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba? Kalau ada yang mau coba nanti saya stop ininya, screen sayanya. Ada yang mau coba nggak? Ayo, lumayan ya waktunya. Ya? Ada yang mau coba? Ayo. Ya? Ada yang mau coba nggak? Kok pada ini anteng? Ada yang mau coba nggak sih? Ayo. Yuk, siapa? Ade Bagus, coba. Ayo, Ade Bagus. Mana Ade Bagus, ada nggak? Ade Bagus ada? Kemana nih Ade Bagus? Ya, Pak. Oh iya, mau dicoba nggak? Punya PDF nggak? Pakai apa? Pakai laptop? Ini saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Waduh. Iya. Kalau pakai laptop nggak kuat sinyalnya, Pak. Oke. Siapa ya? Sambil nunggu jam 8.40 nih kayaknya cukup lah. Siapa nih? Aziz, Khairul. Aziz,
Ada Aziz? Gimana ya, Pak? Ya, coba pakai laptop atau pakai apa HP? Aku pakai HP, Pak. Beneran? Iya, Pak. Kalau laptop Waduh. sinyalnya suka hilang-hilang kok, Pak. Oh gitu. Ini pakai HP semua Mas tadi. Elsa Salsa. Maaf Pak, saya pakai HP nggak bisa sinyalnya. Pakai HP semua ini. Ya udah siapa yang mau coba lah? Yang pakai laptop ayo coba. Lumayan nanti Mbak. Agak gobel reis lagi ya. Ayo pakai siapa yang mau coba? Ayo. Ayo dicoba tak salah nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Siapa yang mau coba? Nadia, Damayanti, ada nggak? Saya Nadia, pakai HP, Pak. Hah? Pakai HP. Lo pakai HP semua. Lalu yang pakai laptop nggak ada? Saya aja yang pakai laptop. Gimana nih? Ada yang mau coba? Lumayan dapat nilai bonus apa nanti buat nilai tambah-tambah. Kalau nilainya nanti di perbatasan, lumayan loh. Nggak ada yang mau nyoba? Waduh, tidak tertarik ya. Pelita Aulia, ada? Ada Pak. Mau coba nggak? Saya pakai HP Pak. Padahal enak pakai laptop loh, ya. Pakai laptop aja, enaknya. Ini Pelita di mana? Posisi di mana Pelita? Di rumah Pak. Di mana? Di rumah Pak. Ya maksudnya di daerah di mana? Di daerah mana di? Oh, di Purwokerto Pak. Oh, orang Purwokerto. Ya, ini nggak ada yang pakai ini apa? Nggak ada yang pakai laptop. Wah, waktunya juga udah keburu habis lah. Ya dicoba lah ya, buat latihan ya, buat latihan. Oke lah, kayaknya waktunya juga mau habis lah. Nanti kalau ada yang mengerjakan juga kayaknya nggak cukup. Oke, kalau gitu saya tutup aja ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya ada. Nah, kalau nggak ada saya sudahi sampai sini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Oke. Semoga paginya juga pagi yang barokah ya. Barakallahu fikum. Saya tutup ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.